Bapak Ibu, anak-anak yang saya banggakan, serta saudara-saudara Dharma, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, karena berkat pancaran cinta kasihnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama-sama. Sungguh suatu keberuntungan bagi kita dapat terlahir sebagai manusia sehingga kita dapat belajar Buddha Dharma. Maka marilah kita manfaatkan waktu ini dengan baik untuk belajar Buddha Dharma dengan bersungguh-sungguh. Saudara-saudara Dharma, sebagai siswa Sang Buddha, kita wajib melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud bakti kita kepada Guru Agung Buddha Gautama. Lalu bagaimana cara kita mempraktekkan Buddha Dharma itu? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama bahwa Sang Buddha menyampaikan dalam khotbah pertama bahwa dalam khotbah pertama itu disampaikan tentang kebenaran mulia tentang duka. Nah, ada 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran mulia tentang duka, kebenaran mulia tentang sebab duka, kebenaran mulia tentang akhir duka, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Nah, jalan menuju lenyapnya duka itu ada 8, yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, kesadaran benar, dan samadhi benar. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan mengambil satu saja ya. Dari 8 jalan mulia itu saya akan mengambil satu, yaitu ucapan benar. Nah, mengapa saya mengambil ucapan benar? Karena ucapan ini sangat mudah dilakukan oleh siapa saja ya. Anak-anak, orang tua, remaja, semua bisa melaksanakan ucapan ini kecuali mereka yang bisu ya. Jadi saya mengambil ucapan benar karena ucapan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan gratis ya, tidak usah membayar. Sebagai siswa Sang Buddha, kita wajib berusaha melakukan ucapan benar ya, ucapan yang benar. Lalu seperti apa ucapan yang benar itu? Nah, di sini Sang Buddha bersabda yang tertulis dalam Dhammapada 281 sebagai berikut. Hendaklah ia menjaga ucapan dan mengendalikan pikiran dengan baik serta tidak melakukan perbuatan jahat melalui jasmani. Nah, jadi ucapan yang benar adalah ucapan yang dikendalikan ya, dikendalikan. Jadi misalnya kita di rumah itu kita berinteraksi dengan anggota keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, ada kakek, nenek. Nah, kita seharusnya mengendalikan pikiran kita agar apa yang kita pikirkan itu hal-hal yang positif, sehingga yang kita ucapkan juga ucapan yang positif. Nah, dalam berucap dalam kehidupan sehari-hari dengan anggota keluarga, usahakan kita itu berucap yang positif. Maka sebelum berucap dipikirkan dulu pikiran yang positif, maka ucapan akan positif ya, dengan anggota keluarga ya. Seperti itu. Misalnya kita di rumah itu selisih paham sedikit dengan anggota keluarga, maka tahanlah emosi kita. Jangan langsung bicara yang kasar atau langsung menjawab yang kasar atau langsung menyerang. Nah, tapi tahanlah emosi kita, tahanlah pikiran kita, kendalikan pikiran kita agar kita itu bisa berucap yang bagus, yang baik, yang lembut, yang sopan. Nah, seperti itu. Kemudian disampaikan Sang Buddha dalam Sakawibangga Sutta ya, bahwa ucapan yang benar
adalah memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ucapan tersebut menjauhi kebohongan, menghindari fitnah, tidak mengandung kata kasar, tidak melakukan obrolan kosong yang tidak bermanfaat. Nah ini, jadi yang dianggap ucapan yang benar itu yang tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak mengandung kata kasar, dan bukan omong kosong. Nah, kalau berbohong jelas sudah tahu ya, tidak berbohong berarti jujur. Nah, kalau memfitnah ini misalnya ibu mengatakan padahal tidak tahu yang sebenarnya, tapi ibu itu loh tadi yang mengambil minyak di wihara misalnya, padahal tidak melihat sendiri, itu kan namanya fitnah. Ibu itu loh tadi yang mengambil beras di wihara padahal tidak melihat sendiri, ya itu salah satu fitnah. Nah, contoh fitnah tidak boleh dilakukan, ucapan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian berkata kasar, ini kita sudah tahu, berkata kasar adalah tidak menyenangkan orang lain ya, bisa menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain, itu harus dihindari. Kemudian obrolan kosong ya, obrolan kosong itu nek wong Jawa ya umuk ya, umuk ini bicara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya berbicara masa lalu ya, saya dulu pernah punya mobil 5, pernah punya rumah 3, uang saya itu dulu 1 koper, nah seperti itu. Tapi kenyataannya tidak ada. Kenyataannya itu mau makan aja sulit pas-pasan, penampilannya aja kumuh, itu kan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, umuk ya, omong kosong seperti itu. Nggak boleh, itu bukan ucapan yang benar. Kemudian berikutnya tertulis di Anguttara Nikaya. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa ucapan benar itu adalah ucapan yang disampaikan dengan baik. Ucapan yang tidak disampaikan dengan buruk. Kemudian ucapan yang disampaikan tepat waktu, lembut, bertujuan, dan diucapkan dengan pikiran yang penuh cinta kasih. Kata-kata yang baik adalah kata-kata yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini contohnya seperti yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berkeyakinan lain ya, dengan tradisi yang lain pula. Misalnya kita di daerah sini, di daerah ini kan sering menjenguk orang sakit ya, menjenguk orang sakit. Nah, meskipun dia beragama lain, kita tetap menjenguk orang sakit. Di sana kita berkata-kata, misalnya memberi motivasi, ibu tetap semangat ya dalam pengobatan, ibu harus menuruti nasihat dokter, diminum obatnya secara rutin ya bu, agar segera sembuh. Nah, kan kata-kata yang kita ucapkan itu mempunyai tujuan ya. Tujuannya itu agar ibu termotivasi, ibu yang sakit tadi termotivasi, sehingga dengan motivasi itu dia akan bangkit semangatnya untuk sembuh ya, untuk rutin minum obat. Nah, seperti itu kan berarti ada tujuannya. Kata-kata itu ada tujuannya diucapkan itu. Nah, seperti itu. Kemudian lagi tertulis dalam Anguttara Nikaya bab 3, Buddha bersabda bahwa para biku, orang tolol ditandai oleh perilakunya, orang bijaksana ditandai oleh perilakunya. Kebijaksanaan memancar terang di dalam perilaku. Lewat 3 hal orang tolol dapat dikenali, lewat perilaku tubuh, ucapan, dan pikiran yang buruk. Nah, ini jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa orang tolol itu dikenali melalui perilaku tubuh, ucapan, dan pikiran yang buruk. Jadi kalau kita sering melakukan ucapan yang tidak baik, berbohong, omong kosong, ya, menfitnah, ya, tidak jujur, bicara kasar, nah itu
dikategorikan kita itu orang yang tolol. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu serta saudara-saudara Dharma, kita belajar ya. Belajar untuk berucap yang benar ya. Berucap yang ada tujuannya ya. Berucap dengan sopan, dengan lemah lembut, berucap dengan jujur ya. Tidak menfitnah ya. Tepat waktu ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi, tidak omong kosong atau umuk ya. Marilah kita laksanakan ajaran Sang Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud bakti kita kepada Sang Buddha. Dan tentunya kalau kita melaksanakan ajaran Sang Buddha dengan berbicara lemah lembut, jujur, tidak omong kosong, tidak menfitnah, berbicara juga ada tujuannya, itu kita akan bahagia. Ya, kita akan bahagia, terhindar dari masalah, ya. Kita akan tentram hidupnya. Maka dengan demikian, jika kita melaksanakan ajaran Sang Buddha, maka kita akan bahagia. Kebahagiaan itu akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara Dharma yang dapat saya sampaikan. Jika ada ucapan saya yang salah, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Dan akhir kata dari saya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya.